Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Fisika akan mewawancarai salah satu guru SMP Negeri 1 Pulau Rakyat. Di sini berhubung cuaca akhir-akhir ini sangat panas, maka kami mewawancarainya dengan tema pemanasan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mewawancarai seorang guru tentang pemanasan global. Boleh tahu nama ibu siapa? Boleh. Nama ibu Siti Fatimah. Usia ibu berapa? Usia ibu sekarang 22 tahun tapi menuju 23. Latar belakang ibu? Latar belakang pendidikan nih? Iya. Oke, latar belakang pendidikan. Ibu dulunya SD-nya di SDN 017961, ibu SMP-nya di SMP Negeri 3 Pulau Rakyat, SMA-nya di MAN 1 Medan, dan melanjutkan pendidikan di S1 Pendidikan Biologi di UIN Sumatera Utara. Pekerjaan ibu saat ini? Oke, pekerjaan ibu saat ini yaitu adalah sebagai guru IPA di SMP Negeri 1 Pulau Rakyat. Udah bu, itu aja. Di sini nama saya Jauza Maliha. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pemanasan global. Saya ingin bertanya kepada ibu, apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Yang menurut pandangan ibu nih. Iya. Nah, jadi menurut ibu pemanasan global itu biasanya adalah meningkatnya suhu di permukaan bumi ini maupun di atmosfer maupun di lautan. Apa ciri-ciri pemanasan global? Ciri-cirinya itu tadi seperti suhu meningkat yang ada di bumi, misalnya yang aturannya rata-ratanya biasanya 30 derajat Celcius bisa mencapai sampai 33 derajat Celcius. Itu mencapai peningkatan tersebut bisa disebutkan sebagai pemanasan global. Apa saja penyebab terjadinya pemanasan global? Biasanya pemanasan global ini terjadi kebanyakan oleh kendaraan bermotor, banyaknya kendaraan bermotor sehingga asap yang dikeluarkan setiap harinya bahkan mencapai mungkin lebih banyak. Nah, sekarang orang-orang jarang banget ya itu menggunakan kendaraan yang seperti alternatif seperti sepeda. Anak-anak sekolah sekarang sudah banyak menggunakan kendaraan bermotor. Jadi banyaknya penggunaan kendaraan bermotor ini dapat menyebabkan juga bisa pemanasan global tadi. Salah satu penyebab terjadinya pemanasan global adalah efek rumah kaca. Apa contoh kegiatan sehari-hari kita yang mengakibatkan efek rumah kaca? Oke, kegiatan sehari-hari kita yang dapat menimbulkan efek rumah kaca. Kalau itu tadi, misalnya pada kegiatan kita pembakaran sampah. Sudah pembakaran sampah yang sembarangan, misalnya kita pembakaran sampah pada pagi hari. Nah, pada pagi hari itu udara masih segar-segarnya, tapi kita pada saat membakar sampah berarti ada kita mengeluarkan zat yang tidak baik. Nah, jadi dihirup oleh manusia dan asapnya kembali ke awan dapat menipiskan lapisan bumi ataupun atmosfer bumi. Nah, itu juga bisa dikendalikan mengenai penggunaan listrik yang sangat banyak. Nah, kita sebagai manusia pasti banyak menggunakan listrik. Penggunaan listrik ini akan juga bahkan menimbulkan efek rumah kaca. Jadi sebaiknya kita sebagai manusia ataupun orang yang menggunakan listrik harus bisa pandai-pandai menghemat listrik bagaimana dan cara menanggulanginya bagaimana. Terima kasih Ibu. Ya, sama. Saya Sri Dewi di sini akan mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada ibu yang bernama Ibu Siti. Pertama, menurut ibu apa dampak dari efek rumah kaca? Baik, di sini coba ibu jawab ya. Mengenai dampak dari efek rumah kaca ini biasanya terutama kepada manusia itu efeknya sangat besar karena akibatnya tadi suhu meningkat, jadi manusia ini akan mengalami dehidrasi. Pertama, dehidrasi, baru kulit yang kering, sudah, dan dapat menimbulkan penyakit-penyakit lainnya. Nah, efek rumah kaca ini juga dampaknya sangat besar karena melalui perindustrian, sudah, dan dapat menimbulkan apabila misalnya suhu semakin panas, efek rumah kaca ini dapat membuat hutan itu menjadi terbakar. Maka
maka suhu di permukaan ini, suhu di permukaan bumi akan semakin panas. Jadi dampaknya itu banyak ya untuk kehidupan sehari-hari. Pertanyaan berikutnya, menurut Ibu, apa dampak negatif dari terjadinya pemanasan global? Dampak negatifnya itu mirip ya sama dampak dari pemanasan global tadi, dikarenakan dampak negatifnya ini orang-orang jadi malas keluar rumah, malas beraktivitas diakibatkan karena panasnya bumi. Terus gimana ya, dampaknya tadi sama juga seperti penggunaan kendaraan bermotor. Orang-orang malas banget itu beralih ke sepeda untuk sebagai alternatif mereka. Jadi dampak negatifnya ini sangat berpengaruh besar terhadap pemanasan global, seperti tadi penggunaan bermotor tadi itu. Lanjut, menurut Ibu, apakah pemanasan global memiliki dampak positif? Menurut saya pemanasan global itu lebih ke banyak dampak negatifnya ya. Saat ini saya lihat dampak positifnya itu tidak ada, karena semakin menipis lapisan bumi ini, maka bumi ini semakin habis ya, bisa dibilang begitu. Karena banyak juga akibat dari pemanasan global ini, petani-petani akan gagal panen karena suhu yang meningkat. Begitu. Akhir-akhir ini di India terkena gelombang panas yang mengakibatkan suhu udaranya mencapai 46 derajat Celcius. Apakah itu termasuk dampak dari pemanasan global? Wah, sangat panas ya. 46 derajat Celcius itu sangat panas banget, karena di Indonesia itu ataupun di Sumatera Utara biasanya paling panas itu 33 derajat Celcius. Berarti berkisar sekitar berapa tuh selisihnya? Banyak banget ya. Jadi itu termasuk ke dalam pemanasan global, karena di India itu adalah termasuk ke dalam penduduk yang sangat banyak atau padat penduduk. Ya, jadi mereka sangat banyak menggunakan kendaraan bermotor, banyak menggunakan listrik, dan banyak mungkin melakukan pembakaran lainnya, atau banyak menggunakan zat kimia yang berlebihan. Jadi makanya di daerah tersebut sering mengalami pemanasan global yang sangat tinggi, bisa mencapai suhu 46 derajat Celcius. Terima kasih. Saya Dewi, di sini saya akan mewawancarai Ibu Siti Fatimah dari Guru SMP Negeri 1 Purworejo. Menurut Ibu, apakah pemanasan global ini mempengaruhi kesehatan manusia? Wah, kalau itu sangat mempengaruhi kesehatan manusia. Karena ya seperti tadi udah ada Ibu jelaskan sedikit dari teman kamu yang pertama yang menanya, yaitu itu tadi, suhu yang meningkat di bumi ini dapat menyebabkan kesehatan kita tuh semakin menurun. Kita juga dapat merasakan yang namanya kekeringan, sakit tenggorokan, dehidrasi, dan juga bisa batuk. Nah, itu juga berarti berdampak negatif kepada kesehatan kita sebagai manusia. Jadi menurut Ibu, efek rumah kaca ataupun pemanasan global ini sangat berdampak besar bagi kesehatan manusia. Nah, pemanasan global ini kan mempengaruhi kesehatan manusia. Kenapa pemanasan global bisa mempengaruhi kesehatan manusia? Kenapa? Alasannya ya itu tadi, kembali ke awal pembicaraan kita. Dikarenakan tadi suhu yang terlalu panas, jadi kita mengalami kekeringan, sehingga tubuh kita ini membutuhkan cairan yang sangat banyak. Kita beraktivitas sedikit saja, cairan tubuh kita tuh semakin habis, karena akibatkan panas bumi yang semakin meningkat. Jadi kita kalau tidak minum banyak dan kita hanya memaksakan diri kita terhadap cuaca yang sangat panas ini, makanya tubuh kita ini mengalami sakit, mengalami dehidrasi, mengalami batuk, semua demam, bisa terjadinya demam, bisa juga. Kira-kira apa yang terjadi jika pemanasan global ini tidak dihentikan? Wah, sangat besar ya kalau misalnya pemanasan global ini tidak dihentikan. Sebagai kita dari manusia tidak menghentikan adanya pemanasan global, maka mungkin bumi ini akan habis begitu, karena lahan-lahan pertanian juga akan hangus, gagal panen, terus kitanya juga jadi malas beraktivitas, perekonomian juga jadinya menurun, sektor perekonomian,
karena mungkin ada mungkin beberapa hasil panen yang hanya dipanen pada saat musim dingin. Ada mungkin hasil panen yang mungkin dipanen hanya pada saat curah hujannya lebih tinggi. Begitu. Nah, jadi kalau misalnya pemanasan global ini tidak ada henti-hentinya, banyak dapat merugikan kehidupan di bumi. Jadi agar bumi ini kita tidak habis gara-gara pemanasan global, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi pemanasan global ini? Oke, apa ya yang harus kita atasi untuk mengatasi pemanasan global ini? Jadi kembali lagi juga kita tuh harus mengurangi penggunaan listrik yang berlebihan. Sudah, kita juga jangan menggunakan zat-zat kimia yang berbahaya dan berlebihan dan tidak digunakan pada tempatnya. Sudah, selanjutnya kurangi menggunakan kendaraan bermotor yang tidak jelas. Misalnya kalian menggunakan kendaraan bermotor itu hanya untuk jalan-jalan sampai jauh-jauh saja, tapi tidak ada tujuannya. Nah, itu juga sangat berpengaruh ya untuk mengurangi pemanasan global tersebut. Begitu. Terakhir nih, menurut Ibu pemanasan global di bumi sekarang semakin baik atau semakin memburuk? Wah, menurut Ibu nih, menurut Ibu di bumi ini tuh pemanasan global tuh semakin memburuk. Bisa kita lihat, bisa kalian rasakan juga kalau pemanasan global di Indonesia ataupun di bumi ini semakin panas nggak terasa? Panas banget kan? Nah, jadi itu semakin memburuk karena kesadaran dari manusia, kesadaran dari sektor perekonomian juga ataupun kesadaran dari PT-PT industri yang membuka PT itu tidak ada kesadaran yang bagus gitu. Ibaratnya begitu untuk pemanasan global ini. Jadi sangat makin buruk lah pemanasan global ini. Oke, terima kasih atas jawaban Ibu ya. Sekian wawancara dari kami kepada Ibu Fatimah tentang pemanasan global, yaitu tugas fisika yang diberikan oleh Pak Teddy. Di sini kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Siti Fatimah yang telah mau atau bersedia mewawancarai tentang pemanasan global. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi wawancara kami dengan Ibu Siti Fatimah dari SMP Negeri 1 Pulau Rakyat. Semoga dengan wawancara kami tadi, teman-teman sekalian dapat memahami tentang pemanasan global dan kita semua lebih waspada dengan pemanasan global ini. Dan semoga kita dapat lebih peduli dengan bumi kita ini. Thank you.